Halo teman-teman, kembali lagi dalam acara program Belajar Sehat. Bersama saya, Dr. Lady. Kita akan belajar hari ini tentang vegetarian menurunkan berat badan 20 kg. Apakah benar? Mari kita tonton terus video ini. Semoga bermanfaat ya. Ya, jadi seri ke-9 dari vegetarian ini, sebelum kita membahas vegetarian menurunkan berat badan 20 kg, dokter ingin mengingatkan lagi definisi dari vegetarian di seri 1 ya. Kita sudah bahas tentang definisi vegetarian, dokter cuma mengulang sedikit saja tentang definisi vegetarian. Ya, jadi apa itu vegetarian? Jadi vegetarian adalah makanan yang kita konsumsi sehari-hari yang mengandung buah dan sayuran dan juga telur atau tanpa telur, ya. Yang kedua, manfaat vegetarian menurunkan berat badan. Apa keuntungan vegetarian? Jadi, salah satu keuntungan vegetarian yaitu menurunkan berat badan hingga 20 kg. Kenapa sampai bisa berat badan turun 20 kg? Karena bila kita menjadi seorang vegetarian, kita akan banyak makan sayur dan buah. Dan sayur dan buah itu mengandung banyak protein nabati. Dan bukan protein hewani. Dan protein nabati ini langsung dicerna oleh tubuh, langsung digunakan. Sedangkan kalau protein hewani bisa terjadi penumpukan karena banyak mengandung lemak jenuh ya. Jadi banyak mengandung lemak yang sulit dicerna sehingga bisa terjadi penumpukan pada tubuh. Sehingga langsung dicerna sehingga tidak terjadi penumpukan atau penyimpanan kalori pada tubuh, karena penumpukan kalori pada tubuh inilah yang nantinya menjadi cikal bakal dari lemak, sehingga ada penelitian yang mengatakan bertambahnya 1 kg berat badan itu menambah peningkatan dari lemak di dalam pembuluh darah kita ya. Jadi penambahan kolesterol ya dalam tubuh kita. Jadi memang nanti bisa ikuti seri vegetarian 1 sampai selesai, seri ke 9, 10 sampai nanti ada seri-seri, mungkin ada seri berikutnya, atau disaksikan tentang kolesterol dan berat badan dan vegetarian. Itu ada penjelasan di situ ya. Jadi memang sangat berkaitan satu sama lain, dan manfaat dari vegetarian itu memang sangat besar dan wow ya. Jadi mungkin bisa diikuti nanti ya. Jadi begitu ya. Jadi apa keuntungan dari vegetarian? Salah satunya adalah berat badan turun bisa sampai 20 kg itu tanpa olahraga ya. Jadi dengan diet vegetarian saja berat badan kalian bisa turun 20 kg. Dan itu sehat karena dia tidak merusak jaringan tubuh manapun, karena apa yang kita makan sayur dan buah itu protein nabati yang rendah dan kalorinya rendah, sehingga banyak langsung dicerna sesuai dengan kalori basal tubuh, sehingga makanannya juga kita harus tetap hitung kalorinya. Kita tidak bisa makan sayur dan buah tanpa menghitung kalori, karena ada sayur dan buah juga yang punya kalori berapa persen, sehingga kita tidak bisa makan banyak juga sekarung gitu. Nah, ada sayur dan buah yang boleh dimakan tanpa melihat kalori, tapi ada juga yang wajib melihat kalori dan jumlah kalorinya, sehingga tidak berlebihan dan terjadi penumpukan juga.
Ya, sampai di sini bisa paham ya. Masih semangat? Kita lanjut ya. Ya, jadi karena tidak menyimpan kalori sehingga berat badan bisa turun 20 kg. Begitu ya penjelasannya. Jadi, dari manfaat vegetarian ini, kita tidak bisa vegetarian saja tanpa menghitung kalori. Kita wajib tetap menghitung kalori ya. Jadi kita kalau bisa kita hitung berat badan kita setiap bangun pagi, kita menghitung berat badan kita. Sehingga itu salah satu hipnoterapi ya untuk kita menjadi aware atau menjadi berat badan saya naik atau tidak. Nah, itu kita bisa lihat pola makan kita baik atau tidak. Jadi bila berat badan kita naik, jadi besok misalnya kita makan hari ini, besok pagi kita ngukur berat badan, wah naiknya 5 kilo. Waduh, berarti makan kita kurang baik di hari itu. Jadi kita harus evaluasi makanan-makanan apa yang harus kita kurangi dan tidak boleh. Jadi pola makan kita juga kita melihat dari berat badan kita. Jadi penghitungan berat badan itu sangat penting. Sudah tadi dokter jelaskan ya. Itu termasuk dalam kita mengevaluasi menu makanan kita apakah sudah benar atau belum. Yang ketiga, definisi kalori. Jadi setelah kita mengukur berat badan kita sehari-hari dan kita mengukur berat badan kita, mengukur kalori kita untuk kita menjalankan diet kita atau diet vegetarian kita dengan sesuai kalori. Sebelumnya dokter akan ajarkan tentang kalori, tapi sebelumnya kita akan belajar apa itu definisi dari kalori. Jadi teman-teman, kalori adalah suatu unit pengukuran untuk mengukur jumlah energi dalam makanan yang kita makan atau minum sehingga kita diberikan energi atau kalori pada tubuh kita. Jadi apa yang kita makan dan minum, satuannya itulah satuan unit itulah yang disebut kalori. Nah, tubuh akan memakai kalori tadi yang kita sudah hitung untuk membakar untuk memberikan energi kepada kita untuk beraktivitas. Jadi kalori yang kita makan, asupan makanan atau minuman yang kita makan itu akan dipergunakan sebagai bahan bakar untuk kita beraktivitas. Sama seperti kalau kita naik mobil atau kita naik motor, jika tidak ada bensinnya, kita bisa tidak jalan motor dan mobilnya ya. Jadi bensin atau solar itu adalah bahan bakar, sedangkan kita manusia makanan kita, bahan bakar kita adalah makanan yang kita makan sehari-hari. Jadi kita harus melihat aktivitas kita dan kita melihat kebutuhan kalori kita. Jadi wajib untuk menghitung kalori basal kita yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga tubuh tidak boleh sampai kekurangan kalori basal. Jadi aktivitas yang banyak, maka energi yang digunakan juga akan digunakan kalori yang banyak. Ya, jadi kita akan bahas bagaimana cara menghitung yang keempat, cara menghitung kalori. Jadi pertama, untuk menghitung kalori yang dibutuhkan oleh tubuh sehari-hari, kita wajib untuk menghitung status gizi kita. Jadi status gizi kita, apakah kita masuk dalam kriteria kurus, atau kekurangan berat badan, atau tubuh kita sudah normal nih, atau kita gemuk. Nah, kita lihat ya. Jadi untuk mengukur status gizi kita, itu kita hitung dengan berat badan dalam satuan kilogram per tinggi badan dalam satuan meter kubik. Nah, dan yang dokter kasih ini adalah untuk orang dewasa yang lebih dari 18 tahun. Karena yang kurang dari 18 tahun itu ada sendiri lagi penghitungannya.
Yang dokter fokus hanya untuk orang dewasa lebih dari 18 tahun. Jadi di sini kalau Anda dikatakan kurus bila kekurangan berat badan tingkat berat ya, itu indeks massa tubuhnya itu kurang dari 17. Dan kekurangan berat badan tingkat ringan itu IMT-nya 17 sampai 18,5. Normal itu bila 18,5 sampai 25. Dan dikatakan gemuk atau kelebihan berat badan tingkat ringan itu 25 sampai 27. Kelebihan berat badan tingkat berat itu lebih dari 27. Dan dikatakan obesitas atau kegemukan itu adalah lebih dari 30. Jadi untuk menghitung kalori, kalian harus ukur berat badan dan tinggi badan, lalu menghitung status gizi. Kalian masuk dalam status gizi apa? Kurus, gemuk, obesitas, atau bagaimana ya. Jadi harus dihitung dulu. Selanjutnya yang kedua, baru kita menghitung jumlah kalori yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi di sini menghitung jumlah kalori yang dibutuhkan oleh tubuh itu menggunakan rumus Harris and Benedict. Jadi di sini ada dua untuk perempuan dan untuk laki-laki. Tanda panah yang pertama di sini indeks energi metabolik basal untuk laki-laki itu 66,5 ditambah dalam kurung 13,7 dikali berat badan, tutup kurung ditambah 5 kali tinggi badan, tutup kurung dikurangi 6,8 dikali umur. Umur itu satunya dalam tahun ya. Dan yang energi metabolik basal untuk wanita di bawahnya itu 655 ditambah 9,6 dikali berat badan ditambah 1,8 dikali tinggi badan dikurangi 4,7 dikali umur. Ya, jadi ini keterangannya ya. Jadi berat badan di sini dalam kilogram, tinggi badan di sini dalam sentimeter, dan umur dalam satuan tahun. Dan EMB adalah energi metabolik basal, yaitu kilokalori per kilogram berat badan per jam. Jadi yang angka-angka di sini yang 66,5, 655 dan segala macam itu adalah rumus dan ketetapan. Jadi tinggal masukin saja berat badan, tinggi badan, dan umur ya. Nah, ini cara tersulitnya, ada cara gampangnya. Bisa diikuti terus ya di slide berikutnya. Ya, jadi cara menghitung kalori, sebelum kita menghitung kalori, kita harus hitung dulu berat badan ideal, BBI ya. BBI itu kepanjangan dari berat badan ideal kita untuk mengetahui target berat badan. Jadi target berat badan itu kita harus mencapai berat badan yang berapa untuk tubuh kita ya. Nah, ini ada cara gampang untuk hitung kalori. Tadi cara pertama itu cara agak sedikit susah ya hitung-hitungnya, terlalu banyak koma, titik koma, dan perkalian. Nah, ini cara gampangnya disederhanakan, yaitu untuk basal metabolik untuk pria itu 1 kilokalori dibagi per kilogram berat badan per jam. Kalau untuk wanita 0,9 kilokalori per kilogram berat badan per jam. Jadi rumusnya untuk basal metabolik itu tinggal dikalikan saja. Jadi jika Anda seorang pria, berarti tinggal ditaruh 1 kilokalori dikali berat badan pria dikali 24 jam. Jika Anda seorang wanita, berat badan basal metabolik yaitu 0,9 kilokalori per kilogram berat badan per jam dikali berat badan wanita dikali 24 jam. Gitu ya. Jadi ini lebih gampang ya.
Ya, jadi untuk menghitung berat badan ideal yaitu indeks menggunakan indeks Broca untuk dewasa yang lebih dari 18 tahun. Di sini jika berat badan kalian sudah ideal, maka tinggal dikali 90%, dikali tinggi badan dikurangi 100, atau berat badan normal itu 10%, kurang lebih 10% dari berat badan ideal. Dan kalau kegemukan harus lebih dari 10% berat badan ideal. Keterangannya di sini untuk wanita tinggi badan untuk wanita kurang dari 150 cm itu gunakan berat badan normal. Jadi gunakan yang kurang lebih 10% dari berat badan ideal. Jadi itu harus ada. Kalau untuk pria kan kalau tingginya kurang dari 150 cm, gunakan yang rumus berat badan normal juga, yang kurang lebih 10% dari berat badan ideal. Nah, rumus dari berat badan ideal itu adalah tinggi badan dikurangi 100 dikurangi 10% dalam kurung tinggi badan kurang 100. Ya, begitu ya cara hitungnya. Nanti untuk lebih jelasnya ada contoh ya di slide berikut ini, diikuti ya. Ada contoh untuk menghitungnya. Sehingga ya tidak hanya teori-teori, rumus-rumus, tapi ada contoh juga untuk menghitung. Mari kita hitung. Masih semangat ya teman-teman? Lanjut. Ya, jadi ini adalah contoh kita menghitung kebutuhan kalori tubuh. Ya, jadi kalau kita sudah ketahui ya, kita sudah ukur berat badan kita, hasilnya 70 kg, terus kita sudah mengukur tinggi badan kita, 156 cm, kita rubah cm dalam satuan meter, karena rumusnya nanti pakai meter. Jadi kita rubah menjadi, rubah cm ke meter dibagi 100 ya. Jadi hasilnya 1,56 meter. Jadi tinggi badan sama dengan tinggi badan kuadrat sama dengan 156 kali 156 sama dengan 2,43 meter kubik. Kita masukin dalam rumus IMT ya. Indeks massa tubuh kita masukin di situ berat badan dalam kilogram yaitu 70 kg per tinggi badan kuadrat, yaitu kita sudah dapat ya 2,43 meter. Oke, kita masukin. Dan hasilnya adalah IMT kita adalah 28,8 kg. Jadi 70 kg dibagi 2,43 meter kubik, hasilnya adalah 28,8 kg per meter kubik. Jadi status gizi dari pasien ini yang berat badannya 70 kg dan tinggi badannya 156 cm, status gizinya adalah kelebihan berat badan tingkat berat. Karena dari daftar tabel IMT yang di depan kita sudah slide sebelumnya, IMT lebih dari 27 berarti ada masuk dalam kelebihan berat badan tingkat berat. Jadi harus turunkan berat badan. Nah, sekarang kita harus tahu berat badan ideal. Target berat badan kita harus turun berapa. Nah, karena kita masuk dalam status kelebihan berat badan, yaitu kegemukan, sehingga kita menggunakan rumus Broca yang 10% dari berat badan ideal. Jadi kita menghitung dulu berat badan ideal, lalu kita kalikan 10%. Jadi berat badan ideal adalah 156 dikurangi 100 dikurangi 10% dalam kurung 156 dikurangi 100. Jadi hasil dari berat badan ideal BBI adalah
156 dikurangi 100 dikurangi 10% dari 156 dikurangi 100 itu 5,6. Jadi berat badan ideal kita sama dengan 50 kg. Jadi pada pasien ini target berat badannya dari 70 kg harus turun menjadi 50 kg sehingga berat badan yang harus diturunkan adalah 70 berat badan awal dikurangi berat badan ideal target yang harus dicapainya yaitu 50, jadi 70 kurang 50 sama dengan 20 kg. Jadi berat badan yang harus diturunkan oleh pasien ini adalah 20 kg. Nah, sehingga untuk menghitung kebutuhan kalori adalah kita harus menyusun menu makanan. Jadi, setelah kita mengetahui target berat badan 20 kg, berarti sehari-hari kita harus mengukur berat badan kita. Jadi kalau kita sudah berat badannya sudah 50 kg, oke, sudah berhasil nih. Kita tetap hidup sehat, tetap terus. Jadi vegetarian itu tidak akan membuat kita kurus, tapi dia membuat kita sehat, ya. Nah, target kita bila sudah tercapai, kita harus menghitung kalori tubuh dan harus menyusun menu makanan kita sehari-hari. Nah, contoh menghitung kalori ya untuk menu makanan. Itu bagaimana ya, Dok? Jadi, untuk menghitung menu kalori makanan sehari-hari, kita tidak harus sama seperti di buku plak-plak-plak atau sama seperti contoh gitu. Kita sesuaikan dengan makanan kita sehari-hari. Misalnya kita sehari-hari makan nasi, telur, buah. Oke, kita buat menu itu. Lalu kita akan hitung porsinya berapa banyak. Jadi kita tidak merubah menu kita. Apa yang kita makan sehari-hari tetap menu itu, tetapi kita rubah porsinya sesuai kebutuhan kalori kita. Nah, jadi kita hitung ya. Di sini dokter kasih contoh menggunakan rumus yang lebih ini ya, rumus pertama tadi ya. Jadi bila dia seorang pria, dia menggunakan rumus yang di atas ini ya, yang warna merah ini ya. Tapi kalau dia wanita, dia menggunakan rumus yang berwarna hitam ini, dan kita akan hitung. Kebetulan pasien kita ini dia yang berat badan 70 dan tinggi badannya 156, dia adalah seorang wanita. Jadi kita masukin rumus ini untuk menghitung kalori. 655 ditambah dalam kurung 9,6 dikali berat badan ditambah dalam kurung 1,8 dikali tinggi badan dikurangi dalam kurung 4,7 dikali umur. Hasilnya adalah 655 ditambah dalam kurung 9,6 dikali 70 ditambah dalam kurung 1,8 dikali 156 kurangi dalam kurung 4,7 dikali 37 sama dengan 655 ditambah 672 ditambah 280 dikurangi 174. Hasilnya adalah 1153 kilokalori. Ya, jadi atau menggunakan cara gampang ya, rumus hitung cara gampang karena dia wanita, kita pakai 0,9 kilokalori dikali berat badan dalam kilogram dikali 24 jam. Jadi hasilnya adalah 0,9 kilokalori dikali 70 kg dikali 24 jam, hasilnya adalah 1512 kalori. Kita bulatkan saja 1500 kalori. Ya, sehingga EMB atau energi metabolik basal
atau kalori basal atau kalori dasar yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk beraktivitas sehari-hari adalah 1.500, itu untuk berat badan 70 kg, untuk wanita yang 70 kg dengan tinggi badan 156 cm. Kita sudah hitung kalori basalnya adalah 1.500. Nah, ini kita pegang terus ya untuk sebagai acuan untuk menghitung menu kalori. Jadi kita buat menu untuk kalori 1.500 kilokalori dari makanan sehari-hari kita. Yang tadi katanya ada nasi, sayur, telur, buah, dan lain-lain itu ya. Jadi kita cuma mengurangi porsinya saja. Tapi tidak merubah-rubah apa yang kita makan. Karena makanan itu butuh selera ya. Jadi kita ubah-ubah makanan orang malah tidak jadi makan. Orangnya mogok makan, waduh itu lebih bahaya ya. Jadi kita sesuaikan dengan makanan sehari-hari setiap orang ya. Tidak ada paksaan untuk harus makan ini. Ya tidak bisa seperti itu ya. Ya, jadi perhatikan nanti di slide dokter untuk seri ke-8 ya, itu ada daftar bahan makanan penukar. Jadi di sini judulnya kenapa susah banget ya dipahami? Daftar bahan makanan penukar. Ya, jadi di situ sudah jelas di slide seri ke-8 vegetarian itu sudah ada menu-menu sehari-hari. Jadi ada semua bahan makanan, itu ada daftar bahan makanan dari golongan buah-buahan, sayur-sayuran, dan bahan makanan karbohidrat, dan ada 7 golongan itu ya, 7 golongan makanan. Itu ada daftar tabelnya, berapa menu kalorinya. Jadi itu sangat gampang untuk menghitung. Jadi bila kita sudah tahu 1.500 kalori, kita tinggal menghitung porsi nasi berapa sendok, sayur berapa sendok, telur berapa butir, berapa buah sedang, berapa buah besar gitu ya. Itu semua sudah ada. Nanti nonton seri ke-8 vegetarian ya. Itu sudah dokter ajarkan dengan sangat jelas di situ ya. Jadi nanti lanjut di situ ya, teman-teman. Oke, terima kasih semua sudah tetap setia dalam program belajar sehat. Semoga bermanfaat ya. Dadah.